channel. Aku Dayu. Di sini sekarang aku mau bikin video tentang perlengkapan yang perlu dibawa ke rumah sakit atau hospital bag untuk dibawa ke rumah sakit. Saat aku bikin video ini, aku udah lahiran, jadi udah hampir 1 bulan aku melahirkan, sebulan yang lalu. Kenapa bikinnya sekarang? Nah, tadinya kan mau bikinnya tuh saat aku hamil, ya akhir-akhir waktu mau melahirkan, sekalian beres-beres gitu kan. Ternyata saat aku check up ke dokter di usia kandungan 37 minggu, waktu itu siang-siang, inget banget. Aku udah cuti sih, cuman suamiku kan belum cuti, masih di kantor, masih kerja. Waktu itu siang-siang check up ke dokter, dicek segala macam, posisinya udah bagus, kemudian beratnya juga udah sesuai, udah cukup lah istilahnya. Tapi tensiku tinggi, aku hipertensi di 140/80. Jadi dokter memutuskan untuk aku dirujuk ke rumah sakit. Lah dokter bilang aku harus dirujuk ke rumah sakit. Waktu itu suamiku, ngapain dok ke rumah sakit? Ingat banget. Jadi kita kayak bingung gitu, ngapain masih 37 minggu ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit, kalian tuh mau lahiran. Sedangkan pengertian kita ke rumah sakit itu kan saat aku udah mules-mules gitu kan, udah mulai kontraksi. Nah ternyata kata dokter, biar aku bisa tetap lahiran normal dan bayinya selamat, lebih baik aku dirujuknya sekarang gitu. Jadi tetap lahiran normal tapi dengan tindakan induksi gitu. Nah kalau kalian pengen tahu apa sih itu induksi, bisa searching aja ya di Google. Selanjutnya, setelah tadi dokter bilang aku harus lahiran cepet-cepet, aku sama suamiku buru-buru pulang. Dan syukurnya waktu itu baju bayi udah di laundry tapi belum diambil. Jadi kita dari periksa dokter ke laundry dulu, ambil bajunya Naura yang habis di laundry. Habis itu buru-buru dia pulang, kemudian packing segala macam. Setelah packing yang riweh itu dan super cepat, dan memang gak sempat bikin video, itu sore-sore sekitar jam 4 sore kita berangkat ke rumah sakit. Kebetulan banget rumah sakitnya dekat dari tempat tinggal kita, sekitar 2 atau 3 kilo dari tempat tinggal. Langsunglah ke rumah sakit, kita daftar segala macam, udah langsung check in. Oke, langsung aja kita bongkar satu-satu apa aja sih perlengkapan yang aku bawa ke rumah sakit waktu itu. Harusnya sih walaupun packingnya cepet-cepet, aku yakin waktu itu ke bawah semua sih apa yang diperlukan di rumah sakit. Karena sebelumnya aku udah browsing di rumah sakit yang aku nanti mau lahiran itu, apa aja yang udah disediakan dan apa aja yang belum disediakan. Aku udah beli organizer buat di dalam koper, jadi biar lebih gampang aja buat cari-carinya dan biar lebih rapi. Ini aku beli 2 warna, warna merah sama warna abu. Warna abu kayak gini contohnya. Jadi satu set itu isi 5 ya, isi 5. Oke, kalau yang merah ini adalah perlengkapan suamiku, mulai dari baju, kemudian baju ganti selama di sana, kemudian perlengkapan sholat, kemudian ada lagi perlengkapan yang lain-lain kayak ada tisu dan lain-lain. Oke, kita mulai bongkar dari yang ini. Kalau yang abu-abu ini adalah perlengkapan aku sama perlengkapan Naura. Sekarang kita buka yang abu-abu dulu, punya Naura dulu deh. Yang ini adalah perlengkapannya Naura. Yang pertama aku bawa
sabun mandinya Naura, sabun mandi, dan ada sampo, ada sisir juga. Tapi ini ternyata setelah kemarin aku dari rumah sakit ini nggak kepake karena di sana udah disediain sih. Kemudian aku bawa face shield juga, ini buat waktu Naura pulang nanti dari rumah sakit. Lalu ada baby wipes, tisu basah. Tapi kemarin waktu ke rumah sakit aku bawanya yang kecil, ini contohnya aja, yang besar aku bawa yang kecil, yang travel bag ya. Lalu ada diapers, aku bawa 5 diapers buat Naura yang ukuran newborn. Dan ada baju Naura buat pulang, 1 set. Ini aku bawanya yang slipsuit punyanya Little Palmer House, sama popok, sarung tangan, sarung kaki, sama pita-pita gitu. Ini untuk perlengkapan Naura. Nah, kenapa sih aku cuman bawa ini doang? Karena di sana udah disediain. Jadi selama Naura di sana itu baju buat tidurnya dia di sana udah disediain sama rumah sakit. Jadi kita tinggal bawa baju untuk pulang aja. Ini perlengkapanku, sama juga ini perlengkapanku untuk pulang aja karena di sana aku udah disediain baju tidur, pokoknya baju sama di sana udah disediain. Jadi ini aku tinggal bawa baju untuk pulang, kemudian pakaian dalam juga sih, pakaian dalam, sama aku bawa gurita. Jadi nanti setelah lahiran dari rumah sakit, kawan pasti pakai gurita. Nggak usah aku buka ya isinya. Nah, ini perlengkapan Naura juga dan perlengkapan lain-lain aku campur jadi satu. Kebanyakan perlengkapannya Naura sih. Aku bawa bantalnya Naura. Ini bantal peyang yang sebelumnya udah aku review di perlengkapan bayi baru lahir. Kalian yang belum bisa tonton videonya. Ini bantal dari Baby Move, bantal anti peyang. Lalu ada bedong. Ini bedong juga aku cuman bawa 1 karena ini nanti dipakai Naura saat mau pulang. Bedong. Lalu ada gendongan juga, gendongan kaos. Ini juga udah pernah aku review sih di video sebelumnya. Ini biar gampang aja ngegendongnya waktu pulang. Ini face shield, ada face shield untuk kita orang tuanya. Dan ini bisa dibilang multifungsi, bisa jadi selimut, kemudian bisa jadi tutup stroller, bisa jadi untuk tutupan gini saat kita menyusui. Kemarin sih waktu aku bawa ke rumah sakit, ini aku pakai buat selimutnya Naura, bisa buat foto juga. Kemarin aku kebetulan custom, ada tulisan namanya Naura gitu, lucu. Dan aku bawa ini tuh kayak papan gitu, fat letter apa gitu namanya, lupa. Kemarin karena nggak tahu Naura lahirnya beratnya berapa, kemudian lahirnya tanggal berapa, berat, panjang, dan tanggal lahirnya berapa, jadi aku bawa macam-macam huruf dan angka dan simbol-simbolnya itu di wadah ini. Jadi setelah Naura lahir baru deh kita pasang-pasang. Nah, selanjutnya aku bawa make up. Karena waktu itu aku berangkat ke rumah sakit belum dalam keadaan kontraksi, masih biasa-biasa aja. Jadi ke rumah sakit tuh kayak ke mall aja gitu, kayak kita mau staycation lebih tepatnya. Jadi aku siapin dengan matang, aku bawa semuanya yang perlu aku bawa. Dan waktu itu emang aku pengen
pengen banget karena kan ini persalinannya normal tapi dengan induksi. Nah kalau induksi kan biasanya agak lama tuh kita nunggu kontraksinya, jadi aku sambil nunggu bisa sambil dandan gitu ceritanya. Dan emang iya, aku sempat dandan waktu di rumah sakit. Aku bawa apa aja? Yang pertama aku bawa hair dryer karena aku mikir nanti setelah lahiran aku langsung mandi keramas, hair dryer. Kemudian ada alat-alat makeup, ini lipstick, parfum, krim-krim aku ini juga, dan lain-lain. Sudah aku masukin lagi. Jadi kemarin emang benar di rumah sakit aku sempat dandan saat sore kalau nggak salah habis mandi. Kemudian setelah itu langsung deh mules-mules, untung udah dandan. Tapi waktu lahiran makeupnya udah luntur karena kontraksinya lama banget, seharian. Pembukaannya yang lama, seharian. Jadi makeupnya udah luntur. Nah yang terakhir, ini yang kecil banget, itu isinya pembalut maternity sama breast pad. Ini aku breast padnya bawa 3 set breast pad ya. Ini kita pakai nanti setelah lahiran. Sebenarnya untuk pembalut bersalinnya udah disediain juga dari rumah sakit, cuman karena takut kurang aku bawa lagi. Kalau breast pad sih gak disediain ya, aku bawa sendiri. Sudah, ini perlengkapanku sama Naura di tas organizer yang abu-abu. Ini perlengkapan babanya sama ibuku. Nah kemarin waktu lahiran bersyukur banget bisa ditemenin ibuku sama suamiku, walaupun saat pandemi gini pendampingnya boleh 2, walaupun yang masuk di ruang bersalinnya cuma suamiku saat aku ngeden, tapi saat mules-mules ibuku boleh masuk. Ini adalah perlengkapan suamiku. Ini baju dia selama di sana, karena dia nggak disediain baju ganti segala macam, dia bawa sendiri. Perlengkapannya suamiku. Kemudian ini perlengkapan sholatnya, perlengkapan suamiku buat sholat kayak sajadah, kemudian sarung, sama ada mukena buat ibuku. Lalu ini kita bawa kayak tisu-tisu gitu, tisu dan lain-lain. Kemudian ini ada perlengkapan punya ibuku. Kalau baju ibuku sih ada di tasnya sendiri ya. Ini kemarin nggak kebawa, ya emang nggak kepake sih, sekarang terlalu kecil juga. Sudah cukup simpel untuk perlengkapan suami, itu aja. Yang terakhir aku bawa diaper bag yang kemarin sudah aku videoin juga di perlengkapan bayi baru lahir. Ini diaper bag multifungsi sih kalau kataku. Dia diaper bag sekaligus cooler bag. Nah, isinya apa? Nah, bagian bawahnya, bagian cooler bagnya itu aku isi sama pompa. Jadi kemarin ke rumah sakit aku udah bawa pompa. Ini 1 set gitu sih. Sama casan. Kemudian ini apa, dotnya, ini selangnya juga, sama cup feeder. Ini buat jaga-jaga, tapi kemarin nggak kepake. Jadi cup feeder ini buat susuin bayi saat bayinya masih susah nenen. Tapi kemarin Nauranya udah lumayan bisa nenennya, walaupun masih sedikit-sedikit. Jadi kemarin emang aku coba pompa di rumah sakit, walaupun keluarnya masih dikit banget. Lalu jangan lupa kalau
provider atau rumah sakit saat melahirkan, bawa buku catatan kesehatan selama kalian periksa 9 bulan itu, jangan lupa dibawa ya. Sekaligus kemarin punyaku ada surat rujukan untuk melahirkan. Nah, kalau ini ada tempat untuk dokumen-dokumen. Jadi kemarin kita bawa seperti fotokopi kakak, kemudian buat jaga-jaga sih, kemudian buku nikah, lalu KTP ku, kartu asuransi dan lain-lain ada di sini biar nanti suamiku nggak susah nyarinya. Kalau aku yang simpen kan takutnya aku lagi plus atau lagi nggak mood gitu kan, jadi udah aku taruh sini semua. Ini kan nanti yang bawa suamiku yang bawa saat di rumah sakit. Nah, tasku juga dimasukin sini biar gampang aja bawanya. Dan oh ya, bawa Al-Quran untuk ditaruh di boxnya Naura saat di rumah sakit. Terus jangan lupa bawa masker sama ini hand sanitizer sama masker selama di rumah sakit. Nah, udah semua. Ini tadi udah aku masukin lagi. Kalau yang organizer tinggal dimasukin aja ke dalam koper sisi atas, bisa untuk suamiku yang bawa buat punyaku sama Naura, atau bisa sebaliknya tinggal ditata. Muat banget sih ini, kayak pas gitu buat tempat organizernya. Nah, jangan lupa bawa satu tas lagi yang gede, itu untuk tempat cemilan gitu, karena biasanya kadang di rumah sakit itu kalau kita lagi lapar malam-malam atau pengen nyemil gitu kan, kantinnya udah tutup, food courtnya udah tutup, nah kita udah bawa sendiri tuh cemilan selama di rumah sakit. Kadang kan nggak cuman kita sih yang nunggu, juga butuh nyemil, apalagi suamiku yang suka banget nyemil, harus bawa jajan banyak gitu. Kalau untuk ibu yang melahirkan juga perlu banget cemilan yang tinggi kalori, jadi saat nanti ngeden biar dia kuat gitu kan. Oke, tadi udah aku jelasin semua perlengkapan yang perlu dibawa ke rumah sakit. Nah, satu lagi, ini khusus mungkin untuk rumah sakit yang tempat aku melahirkan, yaitu di Bali Royal Hospital. Saat mau lahiran apa aja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, waktu itu aku udah check-in, aku harus rapid dulu gitu, karena Bros ini bukan rumah sakit rujukan untuk COVID, jadi kita cukup rapid aja. Dan yang di rapid pun untuk kita yang melahirkan aja, untuk yang penunggunya nggak usah, nggak perlu gitu. Yang aku tahu sih untuk rumah sakit yang rujukan COVID biasanya harus PCR dan pendampingnya perlu rapid. Kalau di Bros, di Bali Royal Hospital tempat aku lahiran, itu cukup aku aja yang rapid. Terakhir, untuk teman-teman ini buat sharing aja sih, bagi teman-teman yang pengen banget nih lahiran normal seperti aku. Yang pertama adalah cari dokter yang pro normal, jadi dokternya itu harus benar-benar sabar gitu kan. Biasanya kalau kitanya udah nggak sabar waktu mules-mules, kalau dokternya nggak sabar ya udah pasti udah sih. Kayak kemarin aku udah nggak kuat waktu pembukaan, baru kok masih satu aja sih pembukaannya gitu kan, tapi dokternya masih sabar, iya ditunggu, dikasih kata-kata positif kitanya. Nah, itu sangat berpengaruh. Oh ya, untuk providernya, rumah sakitnya, usahakan bebas dari orang-orang, maksudnya yang bukan rujukan COVID gitu. Rumah sakit yang bukan rujukan COVID bisa RSIA atau rumah sakit umum, tapi yang bukan tempat rujukan COVID, biar kita lebih tenang aja lahirannya.
jangan lupa olahraga. Kemarin aku udah ikut yoga segala macam biar bayiku tuh posisinya bagus, biar aku bisa lahiran normal. Aku udah jalan-jalan juga tiap weekend, naik turun tangga di kantor. Kemarin kebetulan posisi bayiku udah bagus, kepalanya udah di bawah, kemudian ya udah siap lahir banget lah, udah turun panggul juga. Cuman karena aku hipertensi jadi ya harus induksi, tapi bersyukur banget masih bisa lahiran normal. Ya mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Ini dari pengalamanku aja, mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang lain bisa banget ditambahkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman mau cerita pengalaman lahirannya seperti apa, atau ada perlengkapan lain yang teman-teman bawa tapi nggak aku ceritain di sini, nggak aku bawa, bisa teman-teman share juga di kolom komentar. Sekian video dariku. Ini ada Naura yang ikut mau tampil di YouTube, katanya dia lagi tidur sih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channelku biar aku ini semangat bikin videonya. Misal teman-teman ada ide nih mau dibikinin video apa, bisa banget komen di YouTube channelku ini. Di video ini juga boleh. Misal kalian mau aku bikin video tentang keseharianku sama Naura atau apalah, boleh